jadi duduk di belakang itu aja, kalau mati deh. Oh iya. Jadi sebenarnya teman-teman, kita ini sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, kita sudah tahu sebenarnya. Contoh. Kebersihan sebagian dari iman. Tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa lingkungan kita masih kotor? Nggak mau tahu. Tahu tapi nggak mau tahu. Kita tahu kok, ya harus on time, harus begini, harus begitu. Ya saya nggak usah ya. Anda tahu tugas Anda apa, tugas bawahan Anda apa? Tahu. Tapi apa yang membuat? Karena kita tidak mau. Saya juga tahu Pak. Saya sudah nasihati begini dengan sangat vulgar. Saya di sini kan vulgar ya. Ngomongnya harus to the point banget, sangat vulgar. Saya tahu Pak. Nasihat saya ini tidak akan bertahan lama. Saya sudah tahu. Kenapa? Karena seringkali kita yang mendapat nasihat itu hanya begini. Ini keluar, seringkali. Tapi kalau Anda kepingin supaya prediksi saya ini tidak tepat, ya besok apa yang kamu dapat ini, coba karyawanmu di bawahmu itu loh, ceramah ono. Ya poin-poinnya seperti yang tadi saya sampaikan tadi, diceramai. Jangan begitu, jangan begini, kamu harus begini, kalau begitu. Kita iklimnya begitu. Kita memang bisnis kita ini nggak akan mati Pak, nggak akan mati. Tapi saya ingatkan, kalau kamu tidak inovasi, yang dapat makan hanya yang besar-besar saja. Yang besar semakin besar. Yang kecil cuma ketiban itu loh Pak, ciprat-cipratannya toh. Mereka yang terima order, lempar ke kita yang kerja. Mereka yang dapat terus, diciprat ke kita yang kerja. Kita hanya di level bawah, level ciprat-cipratan. Nah, kalau mau Pak, ayo kita level atas. Bisa Pak, bisa. Tentu saja dengan komitmen. Saya kasih contoh, yang menurut saya lagi, nggak tahu, ini menurut pandangan saya, bisa salah, bisa benar. Akhir-akhir ini saya, kalau JNE sekarang banyak Pak, molot 3 on 10, ya. Kadang-kadang dia punya yes, yakin esok hari sampai, kenyataannya maaf, enggak seperti itu. Saya ngomong, saya juga berkali-kali ngomong sama Pak Berian. Tapi yang saya salut, ada satu pengiriman Pak, masih baru menurut saya, Parsel. Tahu ya? Parsel. Menurut saya masih baru, itu kan anak perusahaannya Lion ya. Tapi Pak, saya tidak pernah melihat dia terlambat. Minimal untuk saya. Minimal untuk saya. Bahkan, maaf kata, ketika saya mengirim benda yang berharga, kalau saya suka perhiasan, saya beli emas berapa ratus gram, tidak ada masalah. Dan selalu keesokan harinya selalu sampai. Memang setahu saya ya, maaf kalau saya salah, setahu saya memang mereka pendatang baru, karena saya baru tahu namanya. Ya saya yang baru tahu, saya nggak tahu sudah lama. Tapi saya menilai bagus. Betul. Udah janji ini selalu. Jadi kalau supplier saya itu selalu besoknya pasti sampai. Kemarin saya pesan 450 gram. Nah hari ini nanti malam kira-kira jam 6 jam 7 saya sudah pasti dapat SMS bahwa mereka si kurir akan kirim di rumah. Sudah langsung Mas. Jaga kepercayaan masyarakat. Ini saya perlu sampaikan kepada teman-teman. Jaga kepercayaan masyarakat sehingga nanti reputasi kita itu akan luar biasa. Sekali ada nama tulisan STS itu mesti on time, bahkan kalau bisa lebih cepat, bahkan harganya lebih kompetitif, bahkan bisa bergaransi. Silakan kirim benda-benda yang paling berharga sekalipun, tidak akan ada masalah, tidak akan ada pengurangan. Misalkan begitu. Saya nggak terlalu jeruannya apa ya, karena saya tidak audit. Tapi saya berharap Anda bisa jaga STS. Kita punya merek apa Pak? Apa? Semacam kayak dagangnya apa? Akan ada namanya si cepat, ada namanya apa namanya istilahnya itu? Partner terpercaya kiriman Anda. Oh, kemudian kalau bisikannya STS. Kalau di itu di STS paket. Di Tokopedia atau di Kita belum masuk ke Tokopedia belum.
Shopee. Semuanya belum makan. Nah, masuk ya Pak. Ini kalau boleh saya kasih syarat masuk. Sebentar. Kadang-kadang untuk memulai bisnis baru atau lain baru, kita seperti burung terbang. Burung yang baru belajar terbang mesti jatuh dulu Pak. Anak burung ya, sang induk. Nah, burungnya jatuh. Sepertinya sang induk tega ya, jahat ya. Tapi memang seperti itu. Sepertinya jatuh. Burung dia berusaha. Dan akhirnya dia jadi mengerti. Dia terbang. Kalau saran saya Pak, ke depannya itu mulailah masuk ke situ. Ya. Supaya nanti dia memang awalnya maaf kata karena mereka sudah menawarkan macam-macam, pasti kita akan berdarah-darah. Tapi kadang-kadang demi untuk sesuatu peluang masa depan, Bapak ingat ya, harus begini dulu. Nggak usah ngomong untung dulu, begini dulu, nanti dia akan terbang. Jelas ya? Nah, kalau kita bisa kerjasama seperti itu pasti akan bagus kan? Ya. Lagi cari cara untuk masuk situ belum dapat. Oh belum dapat Pak, pasti diblokir sama pemain besar, pasti. Nanti Bapak ingat kata-kata saya. Nanti kamu hanya jadi itu kacungnya saja. Kacung, tahu deh kacungnya. Yang ini yang makan, yang besar yang makan, tapi dia kan nggak bisa melayani semua. Dilemparnya ke Anda, tapi labelnya mereka. Nah, saya ingatkan, jangan mau begitu kan. Kalau kamu sudah bilang kamu dikecilkan terus. Bisa Pak? Bisa, percaya. Pasti bisa. Saya juga dulu ngomong sama Pak Zohari Sen itu waktu awalnya pesimis sekali. Sampai bahkan kebakaran. Saya bilang, udah Pak, antep. Bapak ingat cerita saya tentang GWK? Yang paling penting, pimpinan Anda harus ada keyakinan. Nah, karena kamu nakoda, kamu yang yupir. Ya namanya penumpang itu ya kadang-kadang ya ada yang memperhatikan, nggak ada yang memperhatikan, ya nggak bisa dipaksa. Ya, ada yang peduli, nggak peduli, nggak bisa dipaksa. Tapi kita nakoda loh. Kita yang harus arah. Ya, kamu yakin berjalan aja. Gitu, ya. Kemarin tadi juga saya ngomong sama Pak Hani ya. Kamu mau naik kelas, Pak? Kalau kamu mau naik kelas, oke, saya bantu kamu. Tapi kalau kamu tidak mau naik kelas, kamu cuma mau main-main segala macam, enggak. Tapi namanya orang mau naik kelas itu ya ujian. Ujian itu ya kamu belajar ya. Ngerti maksudnya? Ya. Anakmu sekolah, tapi nggak pernah mau fokus sekolah. Maunya main-main toh. Saya gregetan kita ya, si bayar iya gregetan, betul nggak? Namanya sekolah ya fokus. Nah, sudah masuk SD, kalau bisa, maaf kata ya, semampunya orang tua kalau bisa masuk universitas ya sampai universitas. Bukan seenaknya SD mereka nggak naik kelas. Bayangin oleh anakmu nggak tanggung jawab, kemudian nggak naik kelas. Loh, buat apa sekolah? Kalau gitu dari awal nggak usah sekolah aja kalau main-main. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, saya juga memberi tantangan. Ayo Pak, bukan kebetulan Allah mempertemukan kita dari kemarin toh. Kok bisa ketemu? Orang-orang ada kayak, loh kok bisa gini? Ayo, manfaatkan. Saya waktu ketemu sama Bu Eka Sari Rolena juga saya begitu. Saya merasa klik sama Bu Eka. Saya bilang, Bu Eka begini, kamu IPO begini. Langsung. Akhirnya sekarang sangat berterima kasih sama saya. Dia bilang, ya dulu kalau Pak Juan nggak cerita tentang Pak Dahlan itu ya saya bayangkan. Ajur pasti. Sampai sini jelas ya? Ya. Saya pikir cukup ya. Saya butuh waktu break 15 menit Pak. Nanti setelah itu nanti kita meeting sama Bapak ya. Udah yang lain boleh selamat bekerja semuanya. Terima kasih ya.